wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jemaah pengajian Masjid Nurul Ihsan yang kami hormati, untuk kajian malam ini kita sengaja menambah judul ya, yang biasanya sifat sholat Nabi. Untuk malam ini adalah malam perdana ya, itu kita coba kajian kitab Tauhid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz bisa kita ambil ilmu untuk kita terapkan di kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini. Itu kami perkenalkan juga untuk Ustadz yang mengisi kajian pada malam hari ini, yaitu bernama Al-Ustadz Amanah Sakti Pasaribu. Mana tahu nanti ketemu di jalan gak kenal pula ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustadz. Maksimal biasanya sesi tanah jawab itu paling lama jam 10 kurang sedikit, setelah 10 orang tadi sampai jam 9 maksimal. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita memulai kajian pada malam yang berbahagia ini, insyaallah ana ingin kembali mengenalkan diri ana supaya nama ana
Sakti Pasaribu SPD, dan Ana tamatan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Medan atau yang biasa disebut dengan STAI As-Sunnah. Mungkin dari para jamaah mungkin sering mendengarnya. Dan Ana tamatan di jurusan pendidikan bahasa Arab. Dan Ana berasal dari AIK Kota Batu. AIK Kota Batu, Kabupaten Labuan Batu Utara, dan sekarang alhamdulillah sedang bertempat tinggal atau menetap di Masjid Al-Faruq AIK Kanopan. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Karena sesungguhnya kami menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Karena dengan kita mengenal, karena dengan kita saling mengetahui satu sama lain, maka dari situlah akan tumbuh rasa cinta di antara kita. Karena dengan tumbuhnya rasa cinta di antara kita, maka insya Allah pengajian atau apa yang kita bahas pada malam hari ini akan lebih mudah untuk sampai dan kita bisa memahaminya. Kemudian para jamaah rahimakumullah jami'an, tidak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sungguh berlimpah. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita disuruh menghitung nikmat, kita tidak akan bisa menghitungnya. Betapa banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Betapa banyak Allah yang telah nikmat Allah yang telah karuniakan, yang dikaruniakannya kepada kita para jamaah sekalian. Kemudian para jamaah, kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Kemudian kita sering beranggapan bahwasanya bentuk nikmat yang diberikan kepada kita itu hanyalah, apakah tambahan nikmat itu hanya berbentuk harta? Apakah bentuk nikmat itu hanyalah berbentuk kesehatan? Terkadang pola pikir kita yang salah. Terkadang kita berpikir bahwasanya ketika saya bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Terkadang kita berpikir apakah hanya berbentuk harta? Maka para ulama mengatakan, para jamaah sekalian, bahwasanya yang dimaksud tambahan nikmat di sini adalah tambahnya rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan, kalaulah kita hanya pola pikir kita hanya berpikir ketika tambahan nikmat itu hanya berbentuk harta saja, sungguh rendahlah rasa syukur kita tadi, sungguh rendahlah rasa harapan kita kepada Allah. Akan tetapi derajat tertinggi bagi seorang hamba yang selalu bersyukur, yaitu kita selalu mengharapkan adanya Allah tambahkan kepada kita hidayah, yang dimana bertambahnya rasa iman dan ketakwaan kita, dan rasa semangatnya, rasa Allah tambahkan rasa semangat dalam hati kita beribadah, dan Allah tambahkan hidayah kepada kita untuk mengikuti ajaran Islam yang sesuai yang diajarkan sunnah Rasulullah SAW. Itulah senikmat hakiki ataupun rasa syukur yang sesungguhnya para jamaah rahimakumullah. Dan kemudian apakah yang lain itu berbentuk nikmatnya Allah tambah? Betul, kita tidak pungkiri, akan tetapi ada yang lebih utama, yaitu tambahan sebuah keimanan dan ketakwaan para jamaah sekalian. Masyaallah mu'minin rahimakumullah jami'an. Kemudian salawat dan salam kita sajikan semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beserta para sahabat dan keluarganya, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di surga Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah sekalian, ingatlah ketika setiap dari kita menuntut ilmu,
Setiap kita mengadakan kajian ini, ingat bahwasanya keutamaan bagi kita yang mau menghadiri majelis ilmu itu sangatlah besar. Bayangkan, sampai para ulama mengatakan sampai makhluk atau sampai ikan yang di dalam dasar lautan itu mohonkan ampun kepada kita. Memohonkan ampun bagi kita yang menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Para jamaah yang artinya, tidaklah suatu kaum menghadiri suatu majlis yang di dalamnya mereka mengkaji yatluna kitab Allah, yaitu kitab-kitab Allah yang di dalam terdapat perkataan Allah, perkataan Rasulullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan kepada mereka sebuah ketenangan, war rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan senantiasa mencintai kita dan akan menyebutkan kita di langit yang ketujuh. Dan Allah sangat mencintai kita dan sangat mencintai para penuntut ilmu, dan para malaikat akan mendoakan kita, memohonkan ampun kepada bagi kita yang mau menuntut ilmu. Para jamaah sekalian rahimakumullahu jami'an. Maka itu secara singkat bahwasanya salah satu motivasi. Terkadang kalau kita mendengarkan sebuah motivasi dan salah satu keutamaan yang kita dengar, itu bisa menambah dan meningkatkan daya dan semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena dengan itu tadi kita lebih bersemangat untuk mendengar. Karena dengan mengetahui keutamaannya, kita lebih fokus untuk mendengar. Karena dengan mengetahui adanya keutamaan yang begitu besar, kita lebih fokus dan mau mendengarkan dengan baik dan berusaha untuk memahaminya, para jamaah sekalian. Karena tidaklah diadakan sebuah pengajian ilmu yang tujuannya yaitu untuk mengkokohkan keimanan kita dan untuk menambah pengetahuan kita terhadap ajaran-ajaran yang telah Rasulullah SAW ajarkan, yang sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama dan para manhaj salaf terdahulu. Para jamaah rahimakumullah jami'an. Kemudian para jamaah sekalian, sesuai dengan tema yang akan kita bawakan pada malam hari yang berbahagia ini, yaitu dengan tentang berkaitan dengan tauhid. Ingatlah para jamaah sekalian bahwasanya ilmu yang paling terpenting, yang paling dasar, yang harus kita kuasai yaitu tauhid. Apa arti tauhid? Kita mungkin sering mendengar. Apa arti tauhid? Mungkin kita sering mendengar, sering membaca ataupun mendengar. Akan tetapi bagi kita yang sudah mengetahui, mungkin ini akan menjadi sebuah pengulangan atau murajaah baginya. Tauhid adalah yang artinya secara bahasa yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan Allah, bahwasanya tidak ada, esa artinya yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian secara istilah, tauhid adalah ifradullah ta'ala birububiyatihi wa uluhiyatihi wa bi asma'ihi wa sifat wa huwa yastahiqqu bil ibadah. Para jamaah sekalian, arti tauhid secara istilah yaitu mengesahkan Allah dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Kemudian apa yang dimaksud mengesahkan Allah dengan rububiyahnya? Yang dimaksud di sini adalah mengesahkan Allah bahwasanya rububiyah artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi
hujan. Allah lah yang mengatur segala yang ada di dalam bumi, baik itu yang ada di dalam bumi maupun dalam langit, baik itu yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Para jamaah sekalian, sekarang kita cukup sedih melihat fenomena-fenomena yang ada. Terkadang ada sebagian dari saudara kita yang mempercayai bahwasanya ada seseorang yang bisa menurunkan hujan. Ada seseorang yang bisa meramal akan terjadinya di masa yang akan datang. Ingat para jamaah sekalian rahimakumullah jami'an, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi, kita hanya boleh sandarkan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki dan dialah yang maha kuat. Para jamaah sekalian, terkadang kita melihat bahwasanya Allah terkadang menguji keimanan kita. Ketika ada seseorang yang ketika dia bisa, contoh yang kita lihat sekarang banyak ketika kita lihat menyaksikannya, bahwasanya ada seseorang yang bisa ketika dia itu menurunkan hujan. Lantas kita bertanya, apakah itu memang hakikatnya kekuatan dia atau tidak? Tidak, itu bukan kekuatan. Itu bukan kekuatannya. Itu telah Allah takdirkan bahwasanya pada saat itu memang turun hujan. Tanpa adanya hujan akan turun pada saat itu. Itu. Dari situ kita bisa memahaminya. Coba kita bisa pahami. Terkadang ketika ada seseorang datang dan dia mengatakan, saya bisa menurunkan hujan, saya bisa memawang hujan ini agar tidak turun. Para jamaah sekalian, ingatlah, sesungguhnya di situ sudahlah masuk kita jatuh kepada yang namanya kesyirikan ketika kita mempercayainya. Ingat, ketika dia mengatakan dia bisa menurunkan hujan, pada saat itu bisa saja tidak terjadi hujan, bisa saja terjadi. Ketika turun hujan, kita lihat turun hujan. Ingat para jamaah, turunnya hujan pada saat itu bukan karena dirinya, akan tetapi apa? Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan hujan turun pada saat itu. Bukan karena dia, jadi kita tidak bisa. Ingat para jamaah sekalian, kalau memang dia bisa dan fenomena seperti itu, kita suruh ulang dia besok harinya, coba turun hujan. Tidak bisa para jamaah sekalian. Itu hanyalah dusta belaka. Itulah yang harus kita kokohkan di dalam hati kita sekarang. Fenomena, pemahaman sekarang sudah banyak pemahaman yang menyimpang. Banyak pemahaman yang sudah melanggar syariat. Itulah kita bersyukur Allah kumpulkan kita di dalam masjid ini untuk mengkaji ilmu, mengkokohkan rasa tauhid kita dan menyandarkan segala sesuatu yang terjadi itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, ingatlah ketika kita mempunyai rasa ataupun mempunyai tauhid yang ada di dalam hati kita, salah satunya ketika kita mendengar sebuah pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat, kita tidak langsung mudah terjerumus atau mudah mengikutinya. Itulah salah satu gunanya kita mempelajari yang namanya tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak kita lihat, banyak pemahaman-pemahaman yang bermunculan, banyak pemahaman-pemahaman yang akan lebih besarnya nanti. Fitnah-fitnah akan lebih terjadi. Lantas apa jalan yang harus kita tempuh untuk terhindar dari semua fitnah itu? Yaitu salah satunya yang terpenting, yaitu dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mempelajari tauhid, kita mempunyai sebuah keimanan yang kokoh. Ketika datang seseorang mengajarkan sebuah pembahasan atau pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan Rasulullah, kita bisa membantahnya,
kita bisa menghindar darinya. Kalau kita tidak bisa untuk menunjukkan dia kepada jalan yang benar, caranya yaitu dengan meninggalkan dia, bukan ikut dengan dia. Akan tetapi kalau kita bisa membawa dia ke kebenaran, itu lebih utama dan lebih besar pahalanya. Tapi kalau kita tidak bisa memahamkannya dan mengajak dia kepada jalan yang benar, maka kita lebih baik meninggalkannya. Kemudian para jamaah sekalian, ada ifradullah ta'ala, ada yang kedua. Yang pertama tadi yang kita bahas, ifradullah ta'ala birububiyah. Yang kedua yaitu ifradullah ta'ala bi uluhiyatihi. Bahwa apa maksudnya? Bahwasanya adalah yang berhak, Allah adalah yang berhak untuk disembah, dan hanya kepada Allah lah kita beribadah, bukan kepada selain Allah. Ingat para jamaah sekalian, ketika bahwasanya Allah lah, la ilaha illallah, tidak Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah yang berhak kita sembah, beribadah kepadanya. Tidak ada segala sesuatu yang bentuknya ibadah itu hanya kepada Allah semata. Kita ingin menyembelih hewan sembelihan, kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mengerjakan sebuah amalan-amalan salih, itu kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Bukan karena ingin supaya dipuji manusia, tidak. Akan tetapi hanya ikhlas karena ingin mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah para jamaah, terkadang kita ada sebuah kejadian, terkadang mungkin sebagian saudara kita belum mengetahuinya para jamaah sekalian, bahwasanya masih adanya yang menyembelih atau membuat sesuatu yang itu ditujukan untuk penghuni suatu tempat, membuat, menyembelih dan lain sebagainya. Ingat para jamaah sekalian, segala sesuatu sembelihan dan semua yang berbentuk ibadah hanya kita serahkan dan hanya kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selainnya. Ingat para jamaah sekalian, ketika kita sembahkan sesuatu bukan kepada selain Allah, maka itu sudah kita jatuh kepada yang namanya syirik kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang dia menyembelih sesuatu yang bukan, yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia sudah terjatuh kepada yang namanya sebuah kesyirikan para jamaah sekalian. Ingatlah para jamaah, segala sesuatu yang kita sembelih dan yang kita lakukan dan yang kita kerjakan, kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada suatu tempat yang kita anggap mungkin dia keramat dan lain sebagainya, ingat hal itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah lah yang mendatangkan sebuah bahaya, dan Allah juga lah yang bisa menghilangkan mara bahaya. Tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuat. Mungkin di dunia ada yang kuasa, tetapi di atasnya ada yang Maha Kuasa. Itu yang harus kita ketahui para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melakukan segala sesuatu, bisa mendatangkan sebuah bahaya, Allah juga bisa menghilangkan bahaya tersebut. Makanya dari sekarang mungkin kita semua amalan yang kita lakukan, kita mulai tanamkan dalam hati dan diri kita, bahwasanya semua itu kita serahkan dan sembahkan hanya kepada Allah semata, para jamaah sekalian.
Kemudian yang ketiga yaitu ifradullah bi asma wa sifatihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya yang mulia. Apa yang dimaksud di sini para jamaah sekalian? Bahwasanya kita mengesahkan Allah dengan nama-nama Allah yang banyak, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang begitu mulia para jamaah sekalian. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Bahwasanya kita meyakini bahwasanya Maha Penyayang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama-namanya yang mulia kita mengesahkan Dia. Dengan nama-namanya yang mulia, dengan nama-namanya yang begitu indah, kita bisa salah satu cara dan adab dalam berdoa apa? Kita memuji Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan nama-namanya yang begitu mulia, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah. Itu salah satu metode dalam berdoa yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang pertama dengan kita memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, dan yang ketiga kita mengutarakan atau menyampaikan hajat yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, tadi sudah kita bahas bahwasanya tauhid yang pertama yaitu mengesahkan Allah dengan rububiyahnya atau dengan kekuasaan, bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengatur semua yang ada di langit dan di bumi. Yang kedua, mengesahkan Allah bahwasanya Dialah yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Baik itu dalam keadaan darurat dan kebutuhan apapun, bahwasanya sesembahan dan ibadah hanya kita serahkan dan hanya kita tujukan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ketika kita menyembahkan atau beribadah kepada selain Allah, maka kita sudah jatuh kepada yang namanya kesyirikan. Kemudian yang ketiga yaitu mengesahkan Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung. Para jamaah sekalian rahimakumullah jami'an. Para jamaah rahimakumullah jami'an. Kemudian di dalam tauhid ini ada sebuah dasar yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui keutamaannya. Dan ada kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah sekalian, mungkin kita sering mendengar kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Para jamaah sekalian, mungkin kita sering mendengar kalimat ini. Akan tetapi, apakah kita sudah mengetahui artinya? Apakah kita sudah mengetahui makna-makna yang tertera di dalam kalimat itu? Maka para jamaah sekalian, di dalam buku tauhid ini, bahwasanya kita insya Allah kita akan membahas apa itu arti kalimat dari la ilaha illallah. Apakah cukup kita hanya ingin mengetahui artinya? Dengan ada syarat-syarat yang akan kita bahas insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, arti la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu artinya itu bersaksi, sebuah persaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. La ma'budu bihaqqin illallah, bahwasanya tiada Tuhan atau tiada sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kalimat la ilaha illallah para jamaah sekalian ada dua rukun. Ada dua rukun yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu nafyi, yang artinya meniadakan, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha. Oke, itu nafi, meniadakan. La artinya tidak, la ilaha. Maka tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu rukun yang pertama.
Artinya nafi itu berasal dari bahasa Arab. Artinya itu meniadakan. La ilaha. La ilaha, tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Kemudian tiada Tuhan yang berhak disembah dan tiada Tuhan yang berhak untuk kita meminta, tiada Tuhan untuk kita minta pertolongan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu isbat. Rukun yang kedua yaitu isbat namanya. Arti isbat apa? Yaitu penetapan. Bahwasanya kita menetapkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Illallah artinya itu kita menetapkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itulah ada dua rukun yang kita pelajari para jemaah sekalian rahimakumullah jami'an. Ada yang pertama tadi yang namanya yaitu nafi, meniadakan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian menetapkan Allah lah yang berhak kita sembah dan tiada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Menetapkan dalam hati kita dan di dalam diri kita bahwasanya Allah lah yang berhak kita sembah dan bukan pada selainnya para jamaah sekalian. Masyaallah mu'minin rahimakumullah jami'an. Kemudian para jamaah sekalian, apakah kita alhamdulillah kita sudah bisa mengetahui ada dua rukun yang kita bisa pelajari bahwasanya ada dua rukun. Yang pertama yaitu meniadakan, kemudian menetapkan. Itu dua rukun yang kita bahas tadi para jamaah sekalian. Kemudian apakah cukup bagi kita cukup mengetahuinya terhadap syahadat tersebut? Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam kalimat la ilaha illallah. Ada beberapa syarat para jamaah. Apakah cukup kita hanya mengucapkan tapi tanpa adanya syarat? Kemungkinan sebelumnya kita belum memahami ataupun mengetahui syarat-syarat yang ada. Akan tetapi di sini insya Allah kita akan berusaha membahas apa saja syarat-syarat dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yaitu yang pertama dengan mengetahui maknanya ataupun mengetahui artinya dengan baik dan benar para jamaah sekalian. Karena terkadang kita hanya mengucapkan, hanya melapaskan, hanya menyebutkan tanpa kita ketahui artinya. Akan tetapi seharusnya dan sudah diwajibkan agar kita bisa mengetahui artinya para jamaah sekalian. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah" di dalam Quran surah Al-Muhammad. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Zuhruf, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Orang-orang yang dapat memberi syafaat, orang yang mengakui dengan benar la ilaha illallah dan mereka meyakininya dengan baik. Para jamaah sekalian, kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang meninggal kemudian dia menyebutkan kalimat la ilaha illallah dengan benar, maka Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surga para jamaah sekalian. Sudah seharusnya kita mengetahui artinya. Apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas, kita pahami terlebih dahulu, agar dengan itu kita lebih bersemangat untuk mengerjakannya. Karena dengan mengetahui tadi, kita bisa menyampaikan kepada saudara kita. Kita bisa mengajak saudara kita. Kita bisa berdakwah dengan hal tersebut. Kita bisa untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Itulah pentingnya para jamaah sekalian. Kemudian
Adapun syarat yang kedua yaitu kita mengimani dan meyakini kalimat la ilaha illallah. Para jamaah sekalian, kita diwajibkan setelah kita mengetahui artinya, maka kita diwajibkan untuk mengimaninya dan meyakininya. Maksud dari meyakini yaitu tanpa adanya keraguan sama sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan yang mematikan seseorang, bahwasanya kita wajib mengimaninya dengan sepenuhnya tanpa ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan sama sekali. Maka kita harus mengimani dan meyakininya dengan sepenuhnya tanpa ada keraguan. Para jamaah sekalian rahimakumullahu jami'an. Karena ketika ada sebuah keraguan, itulah yang menyebabkan terkadang turunnya atau lemahnya iman kita, ataupun semakin tidak semangatnya kita beribadah. Kan tetapi dengan kita mempunyai keyakinan dan keimanan yang kokoh, itu bisa meningkatkan rasa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah, innama yasta'jiluka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartaba qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Para jamaah sekalian, kita di dalam bertauhid kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, salah satunya Rasulullah SAW bersabda, ud'ullaha wa antum muqinun bih. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin terhadapnya, yakin dan beriman tanpa ada keraguan. Kita tidak boleh meragukan sesuatu apapun. Para jamaah sekalian, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang mengatur segala semua yang terjadi tanpa ada keraguan. Kalau ada pun fitnah-fitnah yang terjadi, ingat para jamaah sekalian bahwasanya hal-hal tersebut hanyalah sebuah fitnah belaka, hanyalah perkataan manusia, hanyalah perbuatan manusia. Akan tetapi jangan mendatangkan keraguan ke dalam diri kita, para jamaah sekalian. Kemudian adapun syarat yang ketiga yaitu menerima ataupun menerimanya. Kita menerimanya para jamaah sekalian dengan cara ikhlas, dengan cara kita menerimanya dengan baik para jamaah, tanpa memperdebatkan dan tanpa mempermasalahkannya para jamaah sekalian. Terkadang ketika kita mendengar sebuah hal-hal yang terjadi, hal-hal yang mungkin kurang sesuai kita lihat. Ingatlah para jamaah sekalian, ketika ada sesuatu yang memang terjadi dan hal tersebut kurang sesuai, akan tetapi itulah yang benar, maka kita harus bisa menerimanya para jamaah. Mungkin dahulunya ada pemahaman-pemahaman kita yang dahulunya melanggar syariat, akan tetapi dahulu kita belum mengetahuinya. Dan sekarang ketika kita sudah mengaji, ketika kita sudah mengetahui dalil-dalilnya, dan yang kita lakukan itu tadi salah, apakah kita tetap pada posisi hal tersebut? Tidak para jamaah sekalian. Bahwasanya ketika kita sudah mempunyai pengetahuan dan kita sudah Allah karuniakan sebuah ilmu, maka kita harus tetap menerima yang benar dan meninggalkan yang salah. Walaupun terkadang yang salah itu yang menguntungkan kita,
Walaupun terkadang hal yang salah itu yang selama ini membuat kita bisa berdamai. Tidak, para jamaah sekalian, ingatlah, mungkin saja kalau kita lakukan itu, mungkin di dunia kita bisa bahagia. Ingat, tapi di akhirat nanti itulah yang akan kita perhitungkan, para jamaah sekalian. Para jamaah sekalian, kita membahas sebuah tentang tauhid. Memang sedikit sangat membosankan kalau masalah membahas tauhid ini. Akan tetapi ingatlah para jamaah, inilah ilmu dasar yang kita pegang sampai akhir hayat kita. Inilah sebuah fondasi yang kokoh yang harus kita ketahui, para jamaah sekalian. Ada syarat-syarat yang harus kita ketahui, para jamaah sekalian. Mungkin kita belum pernah mendengar. Inilah yang namanya kita berusaha melawan rasa malas ataupun dan lain sebagainya. Ingat, para jamaah sekalian, syaitan sangat tidak menyenangi dan sangat tidak suka melihat kita ketika kita mengkaji tentang tauhid. Kenapa? Karena dengan kita bertauhid, syaitan tidak bisa lagi menggoda kita. Dengan kita bertauhid, syaitan tidak bisa menjerumuskan kita lagi yang jatuh kepada kesyirikan, para jamaah sekalian. Dengan kita mempunyai keimanan yang kokoh, setan tidak bisa lagi menggoda kita untuk mau beribadah kepada selain Allah, para jamaah sekalian. Makanya itu terkadang di mana-mana mungkin pembahasannya sangat monoton dan lain sebagainya. Akan tetapi, para jamaah sekalian, inilah yang akan kita bawa nantinya. Inilah yang menjadi fondasi kita. Inilah yang bisa kita ajarkan kepada saudara, kepada anak-anak dan keturunan-keturunan selanjutnya, bahwasanya tauhid itulah yang bisa menghindari dan kita jatuh kepada kesyirikan, para jamaah sekalian. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya, para jamaah sekalian, Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang syirik kepadanya. Kan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa lain selain itu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, para jamaah sekalian, ketika kita melakukan sebuah kesyirikan, syirik yang artinya secara bahasa mempersekutukan artinya, ataupun membuat tandingan, yang secara istilahnya itu melakukan sebuah amalan ibadah atau ketaatan kepada selain Allah. Itulah yang dimaksud dengan syirik, para jamaah sekalian. Dosa besar yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik. Apakah bisa diampuni? Ketika orang tersebut mau bertobat, insya Allah Allah akan mengampuninya. Akan tetapi ketika kita tidak mau bertobat, Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru, artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang bersyirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, para jamaah, kenapa begitu dahsyatnya dosa syirik ini? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Allah tak mengampuninya? Ingat, para jamaah, dosa syirik ini yaitu kita membuat sebuah perlawanan atau perbandingan. Kita beri contoh, para jamaah sekalian, ketika kita beribadah, yang seharusnya kita beribadah kepada Allah atau menyembelih kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seseorang yang mungkin dia bersujud kepada selain Allah. Maka di situ secara tidak langsung dia memberikan perlawanan atau memberikan sebuah adanya bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Itulah yang menyebabkan, para jamaah sekalian. Maka para ulama mengatakan syirik menjadi dosa yang tidak diampuni. Kenapa? Karena kita membuat sebuah perbandingan ataupun sesuatu yang kita lawankan dan sesuatu yang kita imani kecuali Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian. Maka dari hal tersebut, mari kita bisa lihat, mari kita sekarang tanamkan dalam diri kita,
bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan hanya mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan ridho manusia para jamaah, bukan mengharapkan pujian manusia, tidak para jamaah, bukan kita tujukan kepada selain Allah, kepada tempat-tempat tertentu, tidak para jamaah sekalian. Ingatlah, kita sampaikan ini, kita bahas ini, kita bukan menyalahkan ataupun memojokkan sebuah kaum dan lain sebagainya, tidak. Kita membahas ini yang tujuannya mengangkat, yaitu untuk supaya menambah pengetahuan untuk kita, bukan tujuan kita untuk memojokkan dan lain sebagainya, akan tetapi tujuannya yaitu untuk menambah pengetahuan kita, menambah keimanan kita, dan yang terpenting lebih kita supaya bisa terlebih berhati-hati ke depannya ketika ingin melakukan sesuatu. Ingat para jamaah, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari yang berbunyi wailun liman ya'lam. Para jamaah, celakalah bagi orang yang tidak mau mempelajari agama. Tsumma wailun liman ya'lam wa la ya'mal. Dan kecelakaan lebih besar kepada orang yang sudah mengetahui akan tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Para jamaah sekalian, ilmu yang kita punya, ilmu yang telah kita Allah karuniakan kepada kita, ilmu yang telah disampaikan kepada kita, kita sudah mengetahuinya. Ingat para jamaah, itu akan ditanya nantinya ya para jamaah. Itu akan kita bertanggungjawabkan. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, la tazulu qadam 'abdin hatta yus'al an arba' an 'ilmihi fima 'amila bihi. Yang artinya tidaklah kaki seorang hamba ini nanti bisa memijakkan ataupun ke dalam surga, memijakkan ke dalam surga sebelum dia ditanya ada 4 hal, dan salah satunya yaitu tentang ilmunya. Fima amila bihi, apa yang dia telah lakukan tentang ilmu yang sudah dia punya. Apakah dia amalkan? Apakah hanya dia sekedar mengetahuinya saja? Apakah hanya cukup hanya untuk berbentuk tulisan saja? Apakah dia mau mengajarkannya? Ingat para jamaah, semua itu akan dihisab nantinya. Maka dari kita mempunyai pengetahuan, kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan para jamaah sekalian. Kemudian ada poin yang keempat, yaitu adalah dengan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun taat para jamaah sekalian. Ingatlah bahwasanya tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh kepadanya, bahwasanya itulah yang menjadi sebuah pondasi kita para jamaah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman, wa man yaslam wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Yang dimaksud dengan tali yang kokoh adalah berpegang dengan la ilaha illallah, dengan berserah diri kepada Allah, dengan berserah diri, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada lain, bukan kepada yang lain, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala para jamaah sekalian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Luqman, wa man kafara fala yazunka kafra ilaina marji'uhum falunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidzatis sudur. Dan barang siapa yang tidak patuh kepada Allah, maka janganlah menyedihkan, hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam neraka. Para jamaah sekalian, ingatlah para jamaah, terkadang kalau kita mungkin ketika kita melanggar perintah Allah,
melanggar, bermaksiat kepada Allah. Mungkin di dunia kita masih Allah berikan senang-senang. Terkadang kita berpikir ada orang yang dia bermaksiat dan lain sebagainya, tidak taat kepada Allah, akan tetapi hidupnya baik-baik saja. Hartanya makin bertambah, kehidupannya semakin gembira, gitu kita lihat. Keturunannya semakin baik. Nah, coba para jamaah sekalian, apakah dibalik itu semua para jamaah? Ingat, para jamaah sekalian, bahwasanya para ulama mengatakan asyaddu uqubah fid dunya. Para ulama mengatakan hukuman terberat bagi seorang hamba yaitu ketika ditutupnya mata hatinya untuk menerima kebaikan, ataupun dilalaikannya sudah hatinya tidak mau beribadah kepada Allah. Dia sudah lalai, sudah cinta pada dunia. Itulah hukuman terbesar para jamaah. Hukuman terbesar ketika dicabutnya dalam hati kita ini sebuah keimanan. Sudah tidak ada lagi keimanan tersebut dalam hati kita. Itulah hukuman terbesar, para ulama mengatakan. Kemudian tadi para jamaah, pertanyaan kita, kenapa orang-orang yang melanggar syariat dan lain sebagainya, yang lalai beribadah tapi hidupnya senang-senang aja? Apakah alasannya? Maka alasannya para jamaah, itulah yang dinamakan istidraj. Apa yang dimaksud dengan istidraj? Istidraj adalah pengakhiran ajal, penyederaan sebuah nikmat yang membuat dia lupa bahwasanya nantinya akan ada azab yang menantikannya. Ingat para jamaah sekalian, terkadang ketika seseorang terus senang, Allah berikan kepada semua apa yang dia inginkan, tapi ingat para jamaah, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Ingat, sampai kapanlah kesenangan dia dapatkan? Akan tetapi azab yang sangat pedih akan dia nantikan nantinya di akhirat. Akan tetapi beda, itulah yang dinamakan istidraj, pengakhiran azab yang akan diberikan kepada orang-orang tersebut. Ingat para jamaah, sebuah ketika kita berpikir, ketika kita beribadah, kita berbuat kebaikan, tapi Allah berikan hidayah dalam hati kita, kita masih mau beribadah, masih mau sholat, masih mau berzakat, masih mau bersedekah, para jamaah sekalian. Tapi apa? Itulah yang kita bawa nantinya. Itulah yang akan menjadi bekal kita. Kemudian ketika kita terus cinta dunia, kejar harta, senang-senang dengan semua yang kita punya, akan tetapi manakah yang kita bawa nantinya? Makanya azab terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu ketika dicabutnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah cinta dunia, Allah sudah tutup mata hatinya. Dia tidak mau lagi mendengar panggilan Allah. Itulah azab terbesar para jamaah sekalian. Jangan kita berpikir azab itu hanya berbentuk luka, tidak. Memang betul itu azab. Jangan kita berpikir azab itu hanya berbentuk sebuah kesedihan, tidak. Akan tetapi para jamaah, azab yang paling besar, kata para ulama, ketika dicabutnya dalam hati kita ini sebuah rasa keimanan. Ingat, kita lihat orang-orang yang sudah, mungkin saja kita lihat, kalau ada yang sudah dicabut rasa keimanan para jamaah, ada saja yang rasa gelisah, ada saja rasa yang kurang. Padahal secara materi dan secara keluarga dan secara lain sudah terpenuhi, tapi ada yang merasa tetap kurang dan gelisah. Apa? Itu dari para jamaah sekalian, rasa keimanan dan ketakwaan kita beribadah kepada Allah sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yang lebih mengutamakan cinta duniawi, dan cinta kita kepada dunia lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Kita lebih utamakan, ada waktu sholat kita kerjakan dululah amalan kita ini, baru nanti sholat. Di situ sudah terkadang kita jatuh bahwasanya dunia lebih kita cintai daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpel saja contohnya para jamaah, sholat.
kita lebih mengutamakan pekerjaan kita, nanti sajalah sholat, bisa saja nanti. Ingat, di situ sudah terlihat bahwasanya cinta kita kepada dunia terkadang lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Maka para jamaah sekalian, dari sini ada bernasihat untuk para jamaah, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan mengutamakan perintahnya daripada urusan duniawi. Para jamaah, urusan duniawi itu bisa saja itu kita tinggalkan nantinya, kecuali dengan urusan duniawi kita niatkan kepada Allah, mungkin bisa kita bawa. Akan tetapi para jamaah, urusan akhirat itulah yang kita bawa. Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwasanya dunia ini ibaratkan kita seperti bersinggah di bawah pohon. Kita hanya bersinggah sebentar di bawah pohon itu, kemudian kita akan pergi. Kan kita tidak mungkin bersinggah di bawah pohon itu selamanya, tidak. Tapi kita akan pergi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apa sudah bekal yang kita kerjakan? Kalau selama ini kita masih cinta dunia kita masih lebih besar, cinta mengejar harta kita masih lebih besar, dari sinilah, detik inilah, niatkan berubah ke depannya. Insya Allah akan memberikan sebuah hidayah dan kekokohan iman dalam hatinya, agar supaya ke depannya lebih baik para jemaah sekalian. Karena merugilah seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah seorang hamba sampai mereka mau mengubah diri mereka. Maksud dalam sini apa para jamaah sekalian? Kita yang datang kepada Allah, kita yang mendekati datangnya hidayah tadi, bukan kita jauh dari panggilannya kemudian kita berharap datang hidayah tadi. Itu akan sulit para jemaah. Akan tetapi kita yang mendatangi kebaikan tadi, kita yang mau berubah, kita yang mau berdoa kepada Allah, kita yang mau datang. Dengan kita datang, maka Allah akan memberikan nikmat sebuah hidayah. Terkadang ada pemahaman para jemaah sekalian yang salah. Ayo Pak sholat, ayo Pak kita sedekah. Nantilah, belum ada hidayah datang katanya. Nantilah, belum ada panggilan hidayah. Sampai kapan? Siapa yang bisa menjamin hidayah itu datang? Siapa yang bisa menjamin hidayah itu datang? Hidayah datang atau kematian yang mendahulunya? Kita tidak bisa menjamin para jemaah. Tapi terkadang itu yang terjadi. Itu yang terjadi kepada kita. Itu yang terjadi sekarang kebanyakan para masyarakat. Ayo Pak sholat, ayo kita kerjakan kebaikan. Nanti saja katanya. Hidayah belum datang. Jadi kalau hidayah itu belum datang, para jamaah sekalian, kita yang menyebabkan hidayah itu datang kepada kita, kita yang memancingnya hingga hidayah itu datang, para jamaah sekalian. Kalau kita masih dalam keadaan kelalai, jauh dari panggilan Allah, dan tidak mau datang atau tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, kita sudah jauh. Apa para jamaah? Allah tutup mata hati kita ini. Susah menerima kebenaran, berat, bukan malah datang hidayah. Itu pemahamannya. Hidayah itu kita yang mendatangi dan mendekatkannya. Kita dekatkan diri kita supaya sebab-sebab kita mendekati hidayah, supaya hidayah itu datang kepada kita. Allah, kita mau berubah, kemudian kita berdoa, Allah berikan hidayah, sebuah keistiqomahan tetap supaya mau beribadah. Itu para jamaah. Jangan pola pikir yang mengatakan nanti sajalah, belum datang hidayah. Sampai kapan? Siapa yang bisa menjamin? Ketika nanti sudah kita tiada, ajal menjemput, baru penyesalan para jemaah sekalian. Saudara-saudara yang telah mendahului kita, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun, "Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin." Ya Allah, kalaulah engkau tangguhkan hidupku walaupun sejenak saja katanya, maka aku akan bersedekah dan mengerjakan amalan kebaikan. Orang-orang yang telah mendahului kita para jamaah pengen lagi diciptakan orang itu balik ke sini.
Supaya apa? Mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dahulunya dilalaikannya ketika dia hidup. Tuh. Supaya apa? Dia bisa bersedekah. Dia bisa mengaji di taklim-taklim. Dia mau mendengarkan ilmu dan mau mencatatnya dan lain sebagainya, mengamalkannya. Semua yang telah dilewatinya, mereka ingin diciptakan para jamaah. Apakah dengan itu tidak cukup untuk kita sebuah teguran yang kuat kepada kita? Masihkah kita mau melalaikan perintah Allah? Cukuplah pelajaran para jamaah orang-orang yang mendahului kita tadi. Sudah cukup pelajaran yang begitu besar bagi kita para jamaah sekalian rahimakumullah. Dan adapun poin yang kelima, yaitu adalah jujur dalam mengucapkannya para jamaah. Kita harus jujur dalam mengucapkannya dan meyakinnya dengan jujur para jamaah sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah ada seorang yang bersahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka Allah akan haramkan baginya, yaitu dalam keadaan jujur, dia bersaksi dan dalam keadaan jujur, maka Allah akan haramkan dirinya dari api neraka. Kemudian poin yang ke-6 para jamaah, ikhlas dalam beramal. Mungkin kata ikhlas ini sering kita dengar para jamaah sekalian. Ikhlas yang dimaksud di sini yaitu kita kerjakan sesuatu dan kita hanya mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kalian, kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, illa liya'budullaha, dengan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Para jamaah sekalian, ikhlas yang dimaksud hanya mengharapkan pahala Allah, bukan mengharapkan pujian manusia para jamaah. Betapa banyak orang yang dia beribadah, ketika datang pujian manusia dia semakin beribadah, semangat, Masya Allah ini. Ingat para jamaah, jangan pernah terpukau dengan pujian manusia. Pujian manusia itu hanya sebatas kerongkongan. Maka apa? Itu yang akan merusakkan sebuah amalan kita. Maka kita akan jatuh yang namanya nanti dalam sebuah ria. Ria artinya yaitu melihatkan suatu amalannya dan mengharapkan pujian manusia, bukan mengharapkan pahala dari Allah. Dan apa akibatnya bagi orang yang ria para jamaah? Dia amalan yang dia akan kerjakan, maka amalan tersebut akan hancur para jamaah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu. Bagi orang yang beramal kebaikan hanya ria'an nas, mengharapkan pujian manusia, famathalu kamasali famwalin 'alai turab, maka amalannya itu Allah perumpamakan bagaikan sebuah debu yang ketika datang hujan maka debu itu akan hilang. Itulah para jamaah, kalau kita berbuat amal hanya mengharapkan manusia, pujian manusia, maka amalan yang kita lakukan tersebut hangus para jamaah sekalian, bagaikan sebuah debu yang ketika turun hujan. Maka hal ini memang berat. Maka ada sebuah doa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah Engkau hukum aku atas apa yang mereka kerjakan. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah hamba-Mu ini sebaik-baik apa yang mereka sangka. Maka para jamaah sekalian, kita juga dilarang untuk memuji saudara kita terlalu berlebihan. Ketika kita lihat dia rajin beribadah, rajin bersedekah dan lain sebagainya, kita tidak boleh memuji dia terlalu berlebihan. Kita khawatirkan nantinya jatuh kepada kesombongan para jamaah, berbangga diri. Hati kita berbolak-balik. Hati itu berasal dari
bahasa Arab qallaba yuqallibu, berbolak-balik di hati ini. Bisa saja sekarang kita dipuji orang, kita mungkin kokoh, tidak. Tapi kemudian bisa saja nanti kita dipuji orang, kita senang. Ingat para jamaah, ketika datang sebuah pujian, kita senang dan menerimanya, itulah yang dinamakan sebuah riya dari para jamaah. Hati-hati, hangus. Syaitan datang, itu memperindah kita. Ketika kita iakan, oh Masya Allah si fulan ya rajinnya, Masya Allah sholat tahajud dan sebagainya. Iya, kita bilang Allah akan di situ para jamaah sekalian. Allah sangat membenci. Kenapa para jamaah? Sudah terlihat bahwasanya kita beribadah hanya mengharapkan pada Allah, bukan pada pujian manusia. Di situ makanya para ulama melarang kita untuk dilarang memuji saudara kita dengan cara berlebih-lebihan. Cukup kita ucapkan sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Ingat, riya ini ketika kita sudah terjerumus, maka amalan yang telah kita lakukan itu akan musnah para jamaah. Seperti yang telah saya jelaskan tadi dalam Quran surah Al-Baqarah, para jamaah sekalian rahimakumullah jami'an. Kemudian salah satu syarat ibadah diterima, yaitu yang pertama, ada dua syarat ibadah diterima para jamaah. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Beribadah itu ikhlas, hanya mengharapkan pahala Allah. Ikhlas, hanya mengikuti, hanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pertolongan Allah. Ikhlas. Yang kedua para jamaah, mutaba'ah ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu syarat diterimanya ibadah seorang hamba, yaitu mengikuti perintah ataupun syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan Rasulullah ajarkan. Kita mengerjakan ibadah sesuai dengan Rasulullah yang telah ajarkan, yang ada sumber dalilnya, yang Rasulullah telah berikan penjelasannya, Rasulullah ajarkan, bukan pada selain itu. Itulah syarat yang pertama tadi, ikhlas. Yang kedua mutaba'ah ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perihal yang tidak diajarkan para jamaah sekalian. Akan tetapi yang kita kerjakan adalah yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Bahwasanya agama ini telah disempurnakan para jamaah. Agama ini telah lengkap. Rasulullah telah sampaikan. Balaghur risalah, Rasulullah telah menyampaikan risalah. Addal amanah, telah menunaikan amanahnya. Wa nasahal ummah, dan menasihati dan mengajarkan umat. Hatta atahul yakin, sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal. Lantas itulah yang kita kerjakan, bukan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena mungkin para jamaah sekalian sudah mengetahui, sebuah pekerjaan atau amalan ibadah yang tidak didasari dengan perintah Rasulullah, maka akan jatuh kepada yang namanya adalah bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan ataupun sesuatu yang baru yang tidak ada dasar perintah dari Al-Quran dan Sunnah yang dikerjakan para jamaah. Kenapa bid'ah itu sangat dilarang? Kenapa? Kita bertanya kenapa? Sedangkan yang mereka kerjakan itu kan dalamnya kebaikan. Kenapa? Di situ kita bertanya terkadang para jamaah. Yang mereka kerjakan terkadang itu kan kebaikan. Para jamaah sekalian, ingatlah para jamaah sekalian, ketika sekalipun yang kita kerjakan itu adalah kebaikan, tapi tidak ada perintah dan tidak ada dalil, maka itu akan tertolak para jamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan tidak ada didasari perintah dan tidak ada dalil yang menganjurkannya, maka amalan itu akan tertolak para jamaah. Sekarang banyak amalan-amalan
yang mereka mengatasnamakan kan yang kami kerjakan itu adalah sebuah kebaikan. Betul. Memang kita tidak mungkin itu kebaikan. Tapi apa para jamaah, para ulama mengatakan sekalipun itu sebuah kebaikan, kenapa itu sangat dilarang? Ingat jamaah, Rasulullah SAW telah mengajarkan, kemudian kita mendatangkan amalan baru, mengadakan seakan-akan kita mengajari, seakan-akan kita menambahi apa yang telah Rasulullah tidak kerjakan, seakan-akan kita bisa merasa lebih pintar daripada Rasulullah, seakan-akan kita lebih tinggi daripada Rasulullah. Itulah makanya bid'ah itu sangat dilarang dalam agama kita para jamaah. Rasulullah telah melengkapi semua agama ini dengan perintah. Alaikum bisunnati, kata Rasulullah. Kerjakanlah sesuai sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin, dan sunnah-sunnah para ulama rasyidin dan para sahabat. Wal mahdiyyin, dan yang diberi petunjuk, tamassaku biha, pegang teguhlah dia, wa addu 'alaiha bin nawajis, maka genggamlah dia seperti bagaimana gigi geraham ini menggenggam sebuah makanan dengan kuat. Genggamlah dia. Maka karena dengan kitab dan sunnah itulah yang akan menyelamatkan kita para jamaah sekalian. Maka para ulama sepakat bahwasanya orang yang mengerjakan bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada diajarkan, itu jatuh kepada sebuah dosa para jamaah. Jangan kita mungkin berat, ini memang berat, tapi itulah namanya sebuah kebenaran. Memang berat menerimanya, tetapi itulah memang yang harus kita terima. Pelan-pelan, perlahan-lahan kita sampaikan kepada saudara kita sampaikan kepada teman-teman dan sanak saudara kita para jamaah, bahwasanya amalan yang memang benar, yang sesuai dengan Rasulullah SAW bersabda. Para jamaah sekalian, menegakkan kebenaran memang pahit, memang sakit. Akan tetapi menahan panasnya api neraka itu lebih sakit nantinya di akhirat. Baik kita merasa sakit ketika mengerjakan di dunia, akan tetapi kita merasa senang nantinya di akhirat. Akan tetapi kita ketika merasa senang di dunia, mengerjakan semua amal-amalan yang tidak ada perintah, kita berbangga-bangga dan kita terlalaikan itu, memang senang. Tapi ingat, kita yang akan nanti menyesali di akhirat. Lebih baik kita sakit dan berletih ketika di dunia, akan tetapi kita akan bersenang di akhirat. Akan tetapi ketika kita bersenang-senang di dunia, akan tetapi nanti di akhirat kita sakit merasakan azab. Tinggal kita pilih yang mana para jamaah. Mungkin semua kita memilih akan bersenang dan akan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, yang terakhir adalah syarat yang terakhir, yaitu mencintai kalimat la ilaha illallah tadi para jamaah. Bahwasanya cinta kita, apakah ketika kita mengatakan sebuah cinta ini, ingat para jamaah, cinta kita kepada Allah dan Rasulullah harus lebih besar dan lebih tinggi daripada cinta kita kepada saudara kita, bahkan sampai orang tua kita sekalian. Rasulullah SAW bersabda, halawatul iman an yakuna Allah ahabba ilaihi wa rasulah, wa an yakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang artinya bahwasanya cinta kita harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah, dan cintaan kita harus lebih besar daripada, tidak ada kecintaan yang lebih besar daripada hanya kecintaan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Para jamaah sekalian, kemudian bagaimana cara cinta kita, mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah, yaitu dengan kita beribadah, menaati perintahnya, melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan yang dia larang. Kemudian bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnahnya para jamaah. Kemudian menghidupkan sunnahnya, menjalankan semua amal-amalan yang ada yang dia perintahkan kepada kita. Kemudian para jamaah meninggalkan apa yang Rasulullah telah larang,
Rasulullah bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu bihi wa ma nahaitukum anhu fastanibu." Apa yang aku perintahkan, kata Rasulullah, maka kerjakanlah. Dan apa yang Rasulullah larang, maka tinggalkanlah. Itulah bentuk sebuah kecintaan sesungguhnya para jamaah. Bukan kita memperingati membuat sebuah acara, kita buat memperingati seperti dan lain sebagainya, mengkhususkan di suatu hari tadi para jamaah. Tidak. Apakah kalau kita tanya, mungkin bagi para kita yang mungkin masih apa, semoga ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita. Ini memang semoga kita bisa sama-sama menerima. Ingat para jamaah, apakah dengan menunjukkan cinta kepada Rasulullah itu kita khususkan dalam satu hari saja? Dengan ada membuat sebuah acara-acara dan lain sebagainya? Tidak, para jamaah sekalian. Apakah cinta kita cukup di situ aja? Yang berdalilkan kami cinta memperingati, membuat acara dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian, secara logika saja kita bisa berpikir, cinta, apakah rasa cinta ditunjukkan dengan hal tersebut? Tidak. Para jemaah, apakah kita khususkan rasa cinta kita dalam satu malam yang kita kerjakan dalam bentuk acara? Tidak, para jemaah sekalian. Akan tetapi rasa cinta sesungguhnya kita mengerjakan sunnah-sunnahnya setiap harinya. Kita mengerjakan sunnah-sunnahnya di dalam setiap pekerjaan kita, para jemaah. Itulah bentuk cinta sesungguhnya. Bukan cinta-cinta kita membuat sebuah acara peringatan. Tidak, para jemaah sebagian. Apa kata para sahabat? Lakana khairan lasabakuna ilaiha. Kalau memang itu ada perintahnya, sudah kami dahulu melaksanakannya, kata para sahabat dan para tabi'in. Tapi itu tidak ada perintah di situ, makanya tidak dikerjakan. Itu para jemaah sekalian. Di situ kita bisa lihat bahwasanya para jemaah cinta sesungguhnya. Ketika kita ditanya, ya bulan, antum cinta kepada Nabi? Cinta. Tapi apa bentuk cinta yang kau berikan kepada Nabi? Kita ditanya. Ketika kita bisa menjawab dengan cara apa? Dengan kita menghidupkan sunnahnya, para jamaah. Dengan apa kata Allah dalam surah An-Nisa, man atau Allah faqad atau ar-Rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sudah taat. Itulah taat kepada Allah. Kemudian dalam surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, ketika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah apa ajaran Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Para jamaah, jangan kita beranggapan rasa cinta hanya kita khususkan dalam satu malam. Kita lah kalau ditanya cinta kepada bulan, cintanya hanya satu malam saja. Tidak cukup. Tapi cinta itu ada setiap hari sampai akhir hayat kita, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dengan mengikuti perintahnya, dengan mengerjakan amal-amalannya. Itulah yang membuat kita selamat, para jamaah sekalian rahimakumullah jami'an. Kemudian para jamaah sekalian, ada kalimat tadi la ilaha illallah, kemudian kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka di sini rukun ada persaksiannya bahwasanya adalah Rasulullah SAW. Kita bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah seorang Rasul yang diutus, yang menyampaikan sebuah risalah atau menyampaikan wahyu, para jamaah sekalian, yang membawa agama Islam yang dahulunya dari zaman kejahilan ke zaman yang terang menerang. Kemudian yang kedua, para jamaah, kita meyakini bahwasanya Rasulullah adalah seorang manusia yang sama seperti kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya Rasulullah itu adalah sama manusia biasa yang diberikan wahyu kepadanya dan mempunyai Tuhan sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah sekalian. Maka kenapa hal itu sangat ditekankan Rasulullah? Karena pada zaman dahulunya, di zaman Mekah, para kaum Quraisy yang sudah masuk Islam, maka mereka sangat mengagungkan Nabi Muhammad.
Dan bahkan sampai mereka itu ingin ada yang membuat Nabi Muhammad itu sampai menjadi sesembahan. Itulah makanya Rasulullah ajarkan bahwasanya dan Allah turunkan sebuah ayat di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kita, para jamaah sekalian, bukan sebuah sesembahan. Karena itulah sebab turunnya ayat itu tadi. Kemudian Abu Bakar mengatakan ketika Rasulullah wafat, pada saat Rasulullah itu wafat, kemudian pada saat itu Umar bin Khattab tidak setuju bahwasanya Muhammad qad mata, bahwasanya Muhammad telah mati. Diceritakan dalam suatu riwayat bahwasanya Umar bin Khattab tidak setuju bahwasanya Muhammad tidak mati, dia hanya diangkat ke langit ketujuh seperti bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Kemudian datang Abu Bakar mengatakan yang menghibur Umar bin Khattab pada saat kematian Nabi Muhammad SAW. Para jamaah, man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mata. Barang siapa yang menyembah Allah, bahwasanya Allah itu maha hidup, dan barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Sudah menandakan dia bukan sebuah sesembahan, akan tetapi sebuah nabi yang diutus kepada kita. Itu para jamaah sekalian yang harus kita pahami. Masyaallah mu'minin rahimakumullah jami'an. Mungkin pembahasan yang kita bahas pada saat ini yang bahas tentang tauhid sudah panjang. Yang pertama tadi kita bahas tentang syahadat la ilaha illallah, mempunyai rukun. Yang pertama yaitu penafian atau peniadaan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian menetapkan Allah lah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah. Kemudian ada syarat-syarat yang kita harus penuhi ketika kita ingin bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun syarat-syarat tersebut para jamaah sekalian. Yang pertama yaitu mengetahui arti. Yang kedua, syaratnya adalah kita harus mengimani dan meyakininya dengan sepenuhnya tanpa adanya keraguan sedikit pun. Dan yang ketiga, yaitu kita harus patuh dan tunduk kepada syariat Allah dan yang diajarkan Rasulullah. Kemudian yang keempat, yaitu kita harus menerimanya dengan ikhlas dan ridho. Yang kelima adalah jujur dalam mengucapkannya tanpa adanya sebuah kedustaan. Yang keenam adalah ikhlas dalam beramal para jamaah, ikhlas hanya mengharapkan pahala Allah tanpa mengharapkan pujian dari manusia dan mengharapkan selain dari Allah. Kita hanya ikhlas hanya mengharapkan dari Allah. Kemudian para jamaah, syarat ketujuh adalah mencintai kalimat la ilaha illallah. Itu sebuah kecintaan yang kita tunjukkan dengan cara beribadah kepada Allah dan menghidupkan sunnah cinta kita kepada Allah, beribadah kepadanya, dan cara menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kemudian tadi syahadat yang pertama kita meyakini bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah yang diutus kepada kita, yang membawa kebenaran, yang menerangi yang dahulu jalan kegelapan, yang membawa syariat yang telah sempurna kepada kita. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasanya Rasulullah adalah seorang manusia sama seperti kita yang diberikan wahyu, yaitu Al-Quranul Karim yang diajarkan kepada kita sampai sekarang, yang telah kita bisa nikmati dan kita bisa pelajari dan kita bisa baca para jamaah. Kemudian para jamaah sekalian, ada nasihat bahwasanya sering terjadi kepada kita, yaitu bahwasanya ketika terjadi kita bisa melakukan sesuatu. Ingat para jamaah, pesan ini sangat penting. Ingat para jamaah sekalian, ketika terjadi sesuatu kita bisa melakukan pekerjaan. Oke? Jangan kita bisa mengerjakan sesuatu ini atau kita bisa menyelesaikan sesuatu. Ingat para jamaah, jangan kita pernah berpikir ini saya kerjakan karena kekuatan saya. Tidak boleh para jamaah. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan di dalam kitab Tauhid bahwasanya ketika kita sanggup mengerjakan sesuatu ini karena pertolongan Allah. Kemudian dari usahaku, itu para jamaah. Dan jangan pernah yang terjadi sekarang kebanyakan para jamaah apa? Dia mengatakan bahwasanya ini atas pertolongan Allah. Oke. Dan usahaku, tidak boleh jamaah. Dan ini adalah sebuah persamaan
Apakah boleh kita samakan kekuatan kita dengan kekuatan Allah? Boleh atau tidak? Tidak. Tapi para jamaah itu harus kita rubah. Tidak kita boleh mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Tapi yang betul adalah Masya Allah thumma syi'ta. Atas pertolongan Allah, kemudian atas usaha saya. Bukan dan usaha saya. Karena kalimat dan di sini adalah menyamakan kekuatan kita kepada Allah. Tidak para jamaah. Ini sudah jatuh kepada sebuah kesyirikan. Terkadang kita tidak tahu. Mungkin kita tidak tahu, mungkin Allah akan ampuni kita bertobat. Akan tapi sekarang sudah kita tahu. Makanya ada sebuah pekerjaan yang telah kita kerjakan, alhamdulillah atas pertolongan Allah, kemudian atas usaha kita yang kita bekerja sama gotong royong. Bukan kita katakan bahwasanya ini atas pertolongan Allah dan usaha kita, tidak. Kalimat dan ini semua kesamaan. Contoh kita buat bulan dan bulan sama-sama manusia. Kalimat dan ini sebuah kesamaan para jamaah. Tidak boleh kita gunakan. Inilah gunanya kita belajar tauhid. Yang dahulunya kita tidak tahu bahwasanya kita tergelincir sebuah kepada kesyirikan, menyekutukan Allah tanpa kita sadari. Itulah gunanya kita belajar tauhid. Harus bersemangat. Karena itulah yang menyelamatkan kita, pondasi kita, yang menjadi kalau kita bilang sebagai perisai kita dari semua pemahaman-pemahaman salah dan perbuatan-perbuatan yang dahulunya batil. Itu para jemaah. Itulah gunanya tauhid tadi. Keimanan yang kokoh akan membuat seorang hamba tadi lebih bersemangat beribadah. Ketika keimanannya kurang dan lemah, itu akan membuat, terkadang itulah yang membuat kita jatuh kepada kelalaian dan sebagainya. Ingat jemaah, atas pertolongan Allah, kemudian atas usaha saya, atau atas kemudian atas usaha kita dan lain sebagainya. Itulah para jamaah sekalian harus kita pahami. Tidak boleh ada kesamaan. Kekuatan Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit yang bumi, Allah yang maha kuasa. Mungkin di dunia ini ada penguasa, tapi di atas itu ada yang maha kuasa. Para jamaah sekalian ingat, tidak boleh ada kesamaan. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan, saya sampaikan para jamaah sekalian. Kurang dan lebihnya Anda minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas menjadi sebuah pengetahuan baru bagi kita. Dengan ini tujuannya kita menuntut ilmu, datang ke taklim, supaya Allah tambahkan iman dan ketakwaan kepada kita, memberikan sebuah kita pengetahuan, mengangkat kebodohan kepada kita, dan memberikan hidayah, keistiqomahan para jamaah agar kita ke depannya lebih bersemangat beribadah dan lebih bersemangat bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kelalaian dan meninggalkan sebuah amal-amalan yang bukan sesuai perintah Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab? Apa? Ingin Anda bertanya silakan. Maaf tadi saya lupa. Mungkin ada dari yang bertanya.